Halo guys, kembali lagi di Nida di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul One Day in Seoul. Melanjutkan di episode 17 dan 18 kemarin, kali ini kita akan lanjutkan di episode 19 dan 20. Melanjutkan episode sebelumnya, di mana Yeonwoo diminta untuk melepaskan perban di tangannya. Takutnya si Yeonwoo ini menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan sel virus ya kan? Nah, saat sedang perbannya digunting, si Yeonwoo membayangkan jika lengannya masih ada sel virus itu, dan dia merasa cemas. Sehingga dengan tak sadar dia menghindari tangannya itu untuk dilepaskan perbannya. Tetapi dengan tegas, petugasnya meminta lengan Yeonwoo untuk dilihat. Kita beralih ke dalam gedung pengungsian ya. Para warga berbondong-bondong untuk keluar dari gedung itu, karena mereka sudah tahu bahwa di lantai 2 sudah ada monster. Mereka pun hendak akan menerobos para petugas yang mencoba menghadang. Para petugas mencoba untuk menenangkan para warga yang hendak keluar. Dan ada beberapa yang sudah keluar dari gedung, lalu dihadang oleh petugas berbaju kuning dengan senjata. Dan warga pun berhasil diamankan kembali, masuk ke dalam. Kita beralih pada Ji-hoon dan Song-yu. Mereka juga hendak akan kabur, tetapi Ji-hoon bilang, "Lihat di sekitar kita, tidak ada monster ataupun bahaya di dalam. Jika kita keluar, kita akan tersesat dan mati seperti di Namsan." Sebenarnya POV saat Ji-hoon dan Song-yu bisa sampai ke di pengungsian sekarang gimana ya? Nggak tahu deh. Belum ada ceritanya sendiri kalau mereka ini mah. Oke, lanjut dulu. Para petugas pun mengunci pintu keluar itu dan menegaskan kepada warga jika mau keluar mohon untuk ikuti protokol kesehatan agar semuanya aman. Lalu ada bapak-bapak bilang, "Aman bagaimana? Saat ini juga ada monster bisa masuk ke dalam." Para warga pun ingin keluar dari pengungsian dan si penjaga bilang, "Jika kalian keluar, kalian akan meninggal karena di luar, tepatnya di sekitaran stasiun Seoul saat ini, tingkat bahaya virus sudah di level 3. Dan monster yang ada di dalam saat ini sudah dibakar sampai hangus. Jadi di dalam insya Allah aman," kata petugas lain. Lalu ada ibu-ibu yang mundur-mundur perlahan dan dia menabrak bapak-bapak gembel. Pas dilihat, si ibu itu pun kaget sambil berteriak, "Kenapa ada gelandangan di dalam?" Si ibu pun mengusir dan jangan dekat-dekat dengannya. Tentu si bapak gelandangan itu tersinggung dan sampai marah-marah. Hingga membuka bajunya lalu bilang, "Lihat ini. Apa aku terlihat seperti orang yang terkena virus, ha?" Sambil marah-marah dan mengibas-ngibaskan bajunya yang bau. Warga lain pun ketakutan tidak mau tertular. Emangnya setiap gembel bakal kena virus gitu ya? Mentang-mentang bau gitu. Lalu si bapak gembel itu ditenangkan oleh petugas dan diarahkan untuk memisahkan diri di lantai 2 yang aman kok, tidak ada virus katanya. Saat itu juga, Ji-hoon melihat Yeonwoo dan Isul yang dibawa kembali ke dalam gedung dari pemeriksaan protokol tadi. Ji-hoon pun memanggil Yeonwoo, tapi Yeonwoo malah kabur ke tempat lain dan beralasan mau ke WC. Si Isul menatap sinis ke Yeonwoo, tetapi bukannya ke WC, Yeonwoo malah ke tempat sepi dan memikirkan lengannya itu. Wow, lengannya baik-baik saja guys, terlihat normal. Kembali saat Yeonwoo di tempat pemeriksaan. Si petugas bilang, sepertinya Yeonwoo salah paham dan tidak ada luka bakar di lengannya. Kembali saat ini, sekarang dia kebingungan. Sudah sangat jelas waktu itu dia membakar lengannya sendiri. Namun dia berpikiran negatif, berpikir bahwa sel virusnya itu masih ada di tangannya ini. Dia pikir setidaknya dia jangan bersentuhan langsung dengan orang-orang lain yang bisa menyebabkan orang lain tertular. Dan dia harus mencari tahu apa nyeri tangannya itu ada hubungannya dengan para monster. Sambil berjalan kembali itu, dia ditegur oleh Isul dan menanyakan, "Yeonwoo dari mana saja? Di sana kan tidak ada WC." Si Yeonwoo diam saja dan Isul bilang lagi, "Kenapa kau berbohong?" Si Yeonwoo meleo saja dan pura-pura nggak tahu sambil berjalan. Si Isul mengikutinya. "Kenapa sih Isul? Ngotot banget, itu kan urusan Yeonwoo ya kan?" Isul terus menanyakan kenapa dengan lengan Yeonwoo. "Kok terlihat baik-baik saja?" Yeonwoo hanya bilang, "Kau tidak lihat lenganku sudah membaik? Tapi setidaknya harus ada bekas luka lah. Katamu lengan kananmu itu terkena luka bakar." Tapi Yeonwoo tidak menanggapinya dan berpikir, kenapa di tempat pengungsian saat ini mereka tinggal bersamaan dengan orang yang terjangkit virus. Yeonwoo tidak merasakan rasa nyeri di lengannya. Jadi tidak ada orang yang terkena virus. Saat Yeonwoo melihat keributan yang si bapak gembel perbuat, dari belakang Isul menepak pundaknya dan Yeonwoo kaget. Dia bilang, "Jangan sentuh aku." Mungkin takutnya si Isul malah tertular ya kan.
karena Yunwo juga nggak tahu dia tertular apa enggak gitu. Lalu Isul bilang, "Yunwo, kau harus jujur, karena aku tidak bisa diam kalau sedang penasaran." Lalu Isul menegaskan, "Kenapa kamu berbohong soal tanganmu?" Karena tidak bisa ditutup-tutupi lagi, Yunwo akan bicara. Tapi rasa nyeri di tangannya kembali terasa saat orang-orang baru datang ke pengungsian. Yunwo bicara dalam hatinya, bahwa meskipun terasa sakit sedikit, di antara orang-orang ini mungkin sudah ada yang tertular virusnya. Dan kalian tahu, di antara salah satu dari pengungsi baru itu ada siapa? Ya, ada Pak Supir yang meninggalkan kelompok si Dehan waktu itu ya kan? Kalau gak ingat, nonton episode sebelumnya, ada di deskripsi ya. Lanjut episode 20. Petugas pengungsian telah membuat aturan baru protokol kesehatan, dan mereka akan menjelaskannya. Jadi, tolong jaga jarak dan hindari bersentuhan dengan orang pengungsi lain. Lalu Jihun mendapatkan notif pesan bahwa internet kembali menyala. Kenapa sih internet kadang bisa, kadang enggak? Aneh. Si Jihun langsung melihat grup kelasnya. Dan ada beberapa murid lain yang mengabarkan posisi mereka seperti Sun Yung dan Heju yang berada di puncak Namsan. Lalu si Tai-in sudah mati tertular. Gak tahu sih, mereka gak pernah diceritain ya, cuma nama-nama doang. Kemudian kita akan ke si Yunwo. Dia terus memikirkan para pengungsi yang baru datang, dan dia curiga di antara mereka ada yang sudah terkena virus. Lalu kita balik ke posisi si petugas. Saat menjelaskan aturan protokol baru ini, ada warga yang bilang, percuma ikuti aturan kalau ada orang yang terkena virus masuk ke dalam. Si petugas bilang, jadi bukan orang yang dibakar itu, tetapi ada tikus masuk dan sudah terkena virus. Mendengar alasan itu, Yunwo bilang ke Isul, kalau itu bohong kan? Isul juga lihat kan kalau ada orang yang terkena virus langsung dibakar hidup-hidup. Tetapi Isul bilang, ya itu kan cuma alasan, biar mereka nggak disalahkan karena memasukkan orang yang terkena virus. Kemudian Yunwo coba bilang lagi, sepertinya virus ini memiliki masa inkubasi sebelum merubah seseorang menjadi monster. Tetapi si Isul tak menghiraukan perkataan Yunwo tersebut dan menyebutnya gila. Si Yunwo jadi kesal ke Isul, bukannya tadi Isul mau tahu rahasia tangan Yunwo. Tapi saat Yunwo akan menjelaskannya, si Isul malah menganggap Yunwo gila. Dasar woman. Karena si Yunwo bete ke Isul, si Isul dengan cueknya membujuk Yunwo dengan cara meminjamkan casan HP-nya. Itu. Dan bergegas pergi entah mau kemana. Lalu Yunwo pun terharu dan langsung mengecas HP-nya. Flashback ke masa lalu saat di sekolah. Setahu Yunwo, si Isul ini tidak ada teman. Dan kata-katanya memang kasar. Si Isul dikenal jelek di kalangan siswa lain, tetapi paling pintar di kelasnya. Dan saat ini, sepertinya Isul tidak seburuk itu, kata Yunwo. Kemudian saat sedang ngecas HP itu, di belakangnya ada ibu-ibu rempong sedang menggosip bahwa saat sebelum datang ke pengungsian ini, dia bertemu dengan orang-orang lain yang membicarakan tentang orang yang mempunyai imun baik, sehingga dia kebal akan virus ini. Dia bahkan menyentuh monster tanpa tertular, dan sudah banyak menolong orang, dan katanya dia sekarang berada di tempat ini di bagian penyediaan bantuan. Aku mau memastikannya mumpung ada di sini, kata salah satu ibu-ibu yang melintas itu. Mendengar itu, Yunwo jadi penasaran sama orang yang dikatakan kebal virus itu, dan dia harus menemuinya. Mungkin dia akan tahu soal kenapa tangannya sering sakit saat ada monster. Lalu ada seseorang yang datang menghampirinya, dan dia mencoba meminjam casan HP untuk mengabari anaknya. Dan tadi duga orang itu adalah si Pak Supir rebus guys. Dia bareng dengan Hongmi, Hana, dan Miji, ya kan? Lalu kemana mereka bertiga? Kok nggak bareng ke pengungsian sih? Kita akan tahu di episode selanjutnya guys soal Hongmi dan kakak. Si Yunwo pun meminjamkan casan itu, dan Yunwo menelpon ibunya yang terjebak di tol masuk Seoul itu. Yunwo bilang dia baik-baik saja dan sudah berada di pengungsian. Yunwo bilang, Yunwo akan sering menghubungi papa dan mama kok, dan telepon pun terputus. Ketika menyudahi obrolan di telepon itu, si Pak Supir tidak sengaja mendengarkan, dan dia berkata, jika aku menjadi orang tua yang anaknya terjebak di kondisi saat ini, aku pasti akan segera ke Seoul, sama seperti orang tuamu, nak. Lalu si supir pun bercerita, dia punya anak perempuan yang masih berusia 9 tahun, tapi sudah sakit-sakitan. Anaknya sering keluar masuk rumah sakit. Lalu Yunwo bilang, aku juga dulu sering keluar masuk rumah sakit, tapi sekarang alhamdulillah sembuh, dan itu akan terjadi juga ke anak bapak kok. Lalu si bapak juga bilang,
Ada juga beberapa anak yang terjebak di daerah Namsan, sepertinya mereka juga sedang study tour katanya. Mendengar itu, Yenwo jadi notice apa kelompok anak-anak yang dimaksud oleh si supir adalah teman-temannya. Sebelum sempat menanyakan lebih jauh lagi, Pak supir pun langsung pergi sambil menelpon anaknya dan berterima kasih pada Yenwo karena sudah meminjamkan casan tersebut. Setelah HP-nya penuh, Yenwo hendak akan memberikan kembali casannya ke Isul. Lalu Isul memberitahu Yenwo kalau di grup chat ada pesan. Coba lihat. Saat dilihat, ternyata itu chat dari Dehan. Dia terjebak di sekitar Namsan. Dia bersama Kang Min, Soyun, dan bapak-bapak yang kita sebut si Mamang. Membaca chat itu, Yenwo sangat kaget karena mendengar kabar kelompok Dehan masih selamat. Kita beralih pada kelompok Dehan. Si Dehan bersyukur karena teman-temannya bisa dihubungi lagi. Dan tampaknya mereka terjebak di pom bensin dengan monster kucing yang masih selamat dari lemparan molotov waktu itu. Dan cerita pun selesai. Nantikan episode selanjutnya hanya di Ini Dari Film. Bye-bye.